Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Rosyid. Di sini kita akan membuat sebuah program di mana program itu adalah konversi suhu dengan bahasa pemrograman Java. Lalu kita buat public class konversi suhu. Nah, ini kita extend di Java Swing Gframe. Kali ini kita akan memakai Gframe. Lalu di sini kita berikan public konversi suhu, dimana di dalamnya ada init komponen. Nah, ini method ya. Method ini kita dapat dari sini ya. Ini ada private void init komponen, dimana di dalamnya ada grup 1 new Java. Ini adalah pendeklarasian. Kalau misalnya grup 1 ini adalah button group 1, button group 2, lalu label ini label penamaan teks ya. Lalu txt-file ini dia akan membuat seperti ini, text field ini. Lalu ada yang namanya Celsius 1 adalah memakai new Java Swing radio button lah. Kalau pakai radio button itu munculnya seperti ini, Celsius. Nah, lalu ada Fahrenheit juga sama, dia pakai radio button. Kalau sudah, kita beri label set input lah. Input ini nanti outputnya akan seperti ini, label input ini. Lalu label 2 set font new Java lah. Ini men-setting agar memakai font Tahoma, size-nya 12. Lalu nah, ini kita bikin yang namanya radio button ya. Radio button seperti ini, misalnya grup 2 Kelvin 1. Nice. Nah, ini jabatan 1. Jabatan 1 itu dari sini ya. Dia nanti akan membuat button seperti ini, calculate. Nah, calculate kan. Lalu ketika itu dia akan menggunakan action listener, dimana nanti ketika diklik dia akan melakukan apa. Nah, ini dia melakukan action performance, dimana Java event evt. Nah, ini ketika dia dikalkulate, dia akan muncul di form result ini. Nah, nanti ketika dia menginputkan berapa angkanya, lalu dia memilih dari Celsius ke Fahrenheit, ketika diklik calculate, maka si result ini action listener ini akan mengirim data ke result outputnya. Lalu kalau ini stylenya di sini semua ya, style dari misalnya ini settingan layoutnya, misalnya ini di kiri kanan. Nah, ini di sini semua ya. Ya. Nah, ini nanti tinggal kita bikinkan saja private void Celsius 1, kita beri action performat, dimana dia memakai kelas Java awt event. Nah, lalu ada namanya private void.
Nah, button ini, button jbutton1 action per format ini dari nah ini ketika di kelas jbutton1 dia action listener, berarti ketika dikalkulate dia akan dilarikan ke kelas jbutton action performance, dimana ini scriptnya berada di bawah. Nah ini nanti diklik calculate, dia akan mengarahkan ke kelas ini, dimana ini adalah rumus-rumus perhitungannya di sini semua. Misal kita deklarasikan double nilai, ini nanti dibuat nilainya itu berapa inputnya. Lalu ada yang namanya float hasil. Nah ini nanti hasil ini untuk result ini ya. Nah ini maksudnya nilai sama dengan double value of txt get text. Nah ini maksudnya apa? Dia mengget data dari form input ini ya dari, lalu dia mendapat intinya mendapatkan apa yang diinputkan user seperti ini. Nah ini lalu di sini ada kondisi dimana jika Celsius 1, berarti Celsius ini Celsius 1 dipilih, maka nah ini nanti kita buat rumus-rumusnya di sini saja ya. Jika Celsius 1 dipilih, maka ini kita buat kondisi lagi dimana jika Celsius 2 ini dipilih, maka hasil ini dari form ini ya. Form ini dia akan mendapatkan float nilai. Nah nilai dari maksudnya variabel hasil ini nanti isinya dari float nilai, lalu kita bikin outputnya variabel output ini nanti diambil dari string hasil dijadikan di variabel hasil ya. Nah nanti kita beri memakai function txt_result dan setText output. Nah ini perkondisian kalau misalnya Fahrenheit 2 dipilih, maka hasilnya float dari inputan tadi dikali 1,8 ditambah 32. Nah ini rumus-rumusnya terletak di sini ya. Jadi ketika nanti dipilih Fahrenheit 2, maka rumusnya dari yang seperti ini kan Celsius 1. Celsius 1 kalau misalnya dipilih Celsius sama Celsius, maka nilainya itu sama, tidak ada pengkonversian nilai. Jadi misalnya yang diinputkan 12, maka juga hasilnya juga 12. Tapi jika dia memilih Fahrenheit, jika Fahrenheit 2 is selected, di mana dia dipilih oleh user, maka ini berubah hasilnya ini dari nilai dia mendapatkan nilai dari form user ini dari nilai yang diinput, lalu dia dikalikan 1,8, setelah itu ditambah 32. Nah nanti hasil ini ditampung oleh output. Nah output ini, lalu ada kondisi ketiga dimana jika dia memilih Kelvin, berarti dari Celsius dipilih Kelvin. Nah dimana dia juga berbeda rumusnya. Nanti variabel hasil ini berisi nilai, berarti yang diinputkan user 12 ditambah 273 lalu dikali 15. Nah nanti hasil ini akan ditampung oleh variabel output. Nah ini string of variable
string dot value of hasil. Nah ini. Lalu jika yang dipilih adalah Fahrenheit, nah berarti itu tadi kan dari Celsius ya. Lalu yang kedua kita bikin perkondisian dimana jika Fahrenheit dipilih, berarti seperti ini. Nah ini nanti ada kondisi lagi, jika Fahrenheit 2 dipilih, nah sama seperti ini ya, maka dia akan menampilkan hasilnya ini akan sama persis dengan apa yang diinputkan user. Jadi hasilnya ini tadi ketika misalnya 10, nah maka ketika dikalkulate, karena ini Fahrenheit dengan Fahrenheit, dia akan meng-get data yang seperti yang diinputkan user. Berarti di sini dia akan muncul 10. Nah, lalu ketika Celsius dipilih, berarti ini nanti ketika Celsius dipilih, maka inputan itu tadi rumusnya berubah. Jadi misalnya yang diinputkan user ini 10 dikurangi 32, lalu dikali 5, lalu dibagi 9. Nah ini nanti rumus ini akan ditampung oleh output. Nah output ini nanti dimana akan tampil di sini. Lalu jika Kelvin yang dipilih, maka yang pertama-tama dia akan meng-get data dari inputan user. Lalu dia akan dikonversikan dari Fahrenheit ke Kelvin. Nah ini rumusnya nilainya berapa yang diinputkan user, lalu ditambah 459 dikali 67 dibagi 1,8. Nah seperti itu. Lalu dimana ini adalah kondisi ketika Kelvin yang dipilih. Nah ketika Kelvin dipilih, dia akan sama-sama memilih Kelvin, sama seperti tadi. Dia akan meng-get data dari nilai dia sendiri seperti yang diinputkan oleh user. Lalu ketika Celsius yang dipilih, maka hasilnya itu tadi dikurangi 273 dibagi 15. Nah perkondisian terakhir, jika Fahrenheit dipilih, maka dia meng-get data dari nilai ini, lalu nilai dari yang diinputkan user dikali 1,8 dikurangi 459 dan dikali 67. Oke, nanti dia disimpan di variabel output. Nah lalu ini ketika di run ya, jadi public static void main string ini dia akan mengerun, awalnya dia akan membuat display formnya Java awt event queue invoke letter. Nah ini maksudnya new konversi suhu. Nah ini dia menjalankan, menjalankan public konversi suhu. Jadi di awal di mainnya itu dia mengerun konversi suhu kelas ini. Nah ini variabel-variabel pendeklarasian. Jadi misal private Java JTAG view txt result. Nah ini dari ini semua ya. Jadi ini dari sini semua. Oke, lalu kita coba tes dimana Celsius oke, misalnya dari Celsius 15 atau Celsius lah, ini kita coba calculate. Nah ini yang seperti penjelasan saya tadi, dimana ketika dia sama-sama memilih radio button yang sama, dia akan meng-get sama persis dengan apa yang diinputkan user resultnya. Nah kita coba ke Fahrenheit ya, Fahrenheit kita calculate.
maka dia akan berubah menjadi 59. Kalau kita coba ke Kelvin, dia menjadi 288. Nah, kita coba Fahrenheit ke Celsius ya. Celsius. Nah, seperti ini kita coba inputkan misal contoh 9. Nah, ini kita coba calculate. Maka dia akan main karena seperti tadi rumusnya seperti ini. Ketika jika Fahrenheit dipilih berarti nah ini Fahrenheit dipilih, maka jika dia ke Celsius, nah ini maka nilainya 9 ini tadi dikurangi 32. Nah, ini makanya membuat min. 32 dikalikan 5/9. Nah, kita coba ke Kelvin. Karena jika kita pilih Fahrenheit, maka akan nilainya sama 9, sama persis ya. Lalu kita coba ke Kelvin. Aku lihat, nah, dia akan 264,37222. Lalu yang terakhir kita akan mencoba dengan Kelvin ya. Dengan Kelvin kita coba jika ininya 15, 20 dah. 20, maka ini akan sama persis seperti yang diinputkan oleh user. Lalu jika kita menggunakan Celsius, maka dia akan min. Nah, min ya. Kalau kita pilih misalnya 13, kita ganti ke Fahrenheit, dia juga min. Lalu ke Kelvin ya sama ya, 13. Oke, jika ini sudah berhasil dijalankan tanpa ada masalah, kita akan mencoba mengeksekan, di mana nanti user tidak perlu membuka file netbin ini. Jadi kita akan ceritanya akan membuat file exe, di mana dia akan tunggal ya. Kita misalnya contoh, kita akan membuat aplikasi sendiri. Dia tidak bergantung dengan netbin. Misalnya kita seperti Google Chrome. Nah, Google Chrome kan langsung dibuka. Dia tanpa bergantung ke aplikasi apapun. Baik, langkah-langkahnya seperti ini. Launch. Pakai namanya launch. Nah, oke. Karena saya sudah menginstal, mungkin bolehlah diinstal. Mungkin saya install dari awal saja. Nah, ini saya sudah mendownload program bernama Launch4j. Saya menggunakan versi 3,12. Oke, kita install dari awal. Next. Ini adalah destination folder di mana kita akan menginstal programnya. Karena kita menggunakan bawaan Windows di C program file 86, langsung install. Nah, ini kita langsung run biar langsung terbuka ya. Nah, ini adalah tampilan Launch4j, dimana dia akan membuat pengkonversian Java menjadi exe. Jadi tanpa mengeran aplikasi, tanpa membuka netbin. Contoh kita akan nah, ini contoh misal kita akan membuat program bernama apa. Misal kita akan simpan di desktop ya, desktop seperti ini. Kita akan menamai konversi suhu. Oke, dimana kita ini nanti
berikan format exe ya, karena biar agar bisa dibuka oleh Windows. Exe kita save. Nah, ini yang kedua adalah kita memilih file source code dari NetBeans-nya. Kita pilih jar-nya ya, jar. Oke. Kita pilih dokumen. Nah, ini karena saya menggunakan NetBeans dan tersimpan di file dokumen, lalu konversi temperatur dan this. Nah, ini ya suhu.jar. Nah, cara mendapatkan ini seperti apa? Biasanya NetBeans dia tidak langsung meng-save .jar saja. Biasanya dia hanya menyimpan seperti contoh hapus karakter ya. Nah, ini dia tidak akan menyimpan file .jar-nya. Kita harus setting seperti ini. Suhu, kita properties. Nah, ini nanti ketika ini di packagingnya ya, kita centang bool jar after compiling, ini dua ini. Biasanya soalnya hanya satu saja, dia hanya mencentang copy dependent libraries. Nah, ini kita centang semuanya ya, wajib, agar ketika dia compile, dia juga mengcompile file Java-nya. Nah, ini perbedaan jika tidak dicentang. Maka contoh ini program yang tidak dicentang ya, tidak dicentang ininya. Nah, ini contoh yang tidak dicentang, maka dia akan hanya ada 3 folder saja. Nah, lalu jika saya tadi kan mencentang di file suhu, suhu konversi temperatur. Nah, ini ada 4, 1 2 3 4. Nah, dia akan menggenerate .java dan .formnya ini otomatis. Jadi biar kita tidak kesusahan ketika mengeksekusikan program. Nah, ini apa? Icon. Karena saya kali ini ingin memakai icon saya seperti bentar. Nah, saya akan menggunakan icon seperti ini. Karena ini logo saya ya, logo company saya. Maka kali ini saya akan menggunakan icon ini. Kalau kita arahkan saja ke file. Bentar. Lalu icon. Icon. Nah, ini harus berekstensi .ico ya. Oke. Lalu kita lanjut ke settingan selanjutnya. Nah, ini kita wajib pilih ke GUI. Nah, ini wajib seperti ini. Nah, ini nanti di single instance kita beri nama konversi suhu. Oke. Nah, ini jarinya maksudnya itu seperti ini. Dia bisa membuka aplikasi di versi Java mana saja. Nah, saya akan menggunakan versi yang paling kecil, yaitu 1,1. Oke, kita lanjut ke settingan selanjutnya ya. Setelah ini kita splash ini kita kali ini kita tidak memerlukan, jadi langsung kita ke version info, dimana kita menyeting file versinya. Kayak misalnya karena ini version 1 awal, jadi kita beri 1,0001. Nah, kita berikan sama saja. Nah, ini nama file deskripsinya kita beri nama konversi suhu saja, dan copyrightnya saya created by Mufti Rashid. NPI saya 414619076. Nah, ini ada product version. Nah, ini kita samakan ya. Oke. Nah, ini company name kita bikin very exit
developer, disamakan saja dengan nama programnya lah. Ini original file name-nya kita kasih konversi.suhu. Nah, dan language atau bahasanya kita defaultkan pilih English as. Nah, lalu ketika sudah kita klik desktop, nah kita save. Nah, kita coba jalankan apakah ada error. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah dieksekusikan. Sama saja fungsinya Celsius Fahrenheit, kita kalkulasi. Nah, sama ya. Kita coba angka yang lain, barangkali ada error ya. Kita coba kalkulasi. Apakah ada error? 18 sama. Lalu Kelvin, oke sama ya. Dan terakhir Kelvin kita ganti angkanya menjadi 20 ke Celsius. Kita pilih Fahrenheit dan kita pilih Kelvin, oke sama ya. Nah, ini pembuatan program Java yang dikonversikan ke exe sudah selesai. Kita coba silang program itunya, lalu kita buka program kita tadi ya, seperti ini. Kita buka 2 kali. Nah, dia akan tampil seperti sama seperti ini ya, tanpa ada perbedaan. Nah, sama ya. Oke, kita coba mungkin kita akan mencoba pengetesan jika NetBeans ini kita close. Nah, ini kita sudah tidak bergantung lagi dengan NetBeans ya. Kita langsung buka programnya saja. Nah, bisa kan? Oke. Nah, oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin tidak jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan insya Allah akan membalas komenan atau pertanyaan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.